anak-anak, bagaimana kabarnya hari ini? Ibu berharap semua dalam keadaan sehat dan tetap semangat ya. Pada video kali ini, Ibu akan membahas mengenai induksi matematika. Langsung saja kita mulai ya. Tujuan pembelajaran ini adalah, yang pertama, siswa diharapkan mampu menjelaskan konsep induksi matematika. Yang kedua, siswa mampu mengidentifikasi fakta pada induksi matematika. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu menggunakan prosedur untuk menguji kesahihan pernyataan matematis dengan induksi matematika. Untuk mengawali materi ini, kita harus tahu dulu mengenai prinsip dari induksi matematika. Nah, terdapat gambar apa anak-anak? Ada yang tahu? Ya, ada gambar domino ya. Kita perhatikan. Berikut adalah gambar domino yang disusun berjajar dengan suatu jarak yang sama. Jadi, domino yang di urutan pertama sampai terakhir ini disusun dengan jarak yang sama dan dengan arah yang sama. Ketika domino yang pertama atau yang paling awal ini kita jatuhkan ke arah yang domino yang lain, kira-kira apa yang akan terjadi? Ya, benar. Jadi, ketika domino yang pertama dijatuhkan ke domino yang kedua, maka domino yang kedua akan jatuh ke domino yang ketiga. Kira-kira, apakah domino yang paling akhir atau paling belakang akan jatuh? Iya, jadi akan jatuh ya. Hal tersebut terjadi karena semua domino ini disusun secara berurutan dan dengan arah yang sama. Maka, ketika domino yang pertama jatuh, maka dia akan jatuh ke domino yang kedua. Kemudian domino kedua jatuh ke domino ketiga dan seterusnya sampai ke domino yang paling terakhir. Jadi ini adalah prinsip awal dari induksi matematika. Pada ilustrasi tersebut, kita hanya melihat dari beberapa bagian, yaitu tadi domino pertama dan domino kedua. Namun itu bisa mencakup semuanya. Bisa dilihat bahwa semua domino akan jatuh tanpa pengecualian. Pada keadaan ini, kita dapat menyatakan bahwa domino memiliki sifat, yaitu jika domino ke N jatuh, maka domino ke N plus 1 juga akan jatuh. Jadi misalkan kita ambil domino ke urutan ke-6. Ketika domino urutan ke-6 jatuh, maka domino ke N plus 1 atau 6 tambah 1 juga akan jatuh. Jadi, ketika domino urutan ke-6 jatuh, maka domino yang ke-7 juga akan jatuh. Contoh lain misalnya juga bisa ketika kita pilih domino yang ke-11 jatuh, maka domino yang ke-12 akan jatuh dan seterusnya sampai domino yang terakhir. Jadi, dua sifat ini yang akan menjadi dasar ketika melakukan induksi matematika. Lebih jauhnya, kita akan membuktikan menggunakan sifat tersebut agar semua bilangan terpenuhi. Nah, dari prinsip domino tadi, kita dapat gunakan untuk membuktikan bahwa hal tersebut juga berlaku untuk suatu pernyataan bilangan asli. Misalkan terdapat Pn merupakan suatu pernyataan bilangan asli. Pernyataan Pn benar jika memenuhi langkah berikut ini. Yang pertama, langkah awal, yaitu P bernilai 1 atau P1, maka pernyataan tersebut harus benar. Untuk langkah awal, tidak selalu yang dipilih untuk N-nya itu sama dengan 1. Tetapi dapat juga dipilih sembarang nilai N sedemikian sehingga dapat mempermudah supaya proses langkah awal ini dapat dipenuhi atau bernilai benar. Bisa juga dipilih P2 atau P3. Nah, selanjutnya langkah induksi. Jika PK benar, maka PK plus 1 benar untuk setiap K bilangan asli. Jadi, jika Pn memenuhi langkah pertama
dan langkah kedua atau langkah pertama bernilai benar dan langkah kedua ini bernilai benar, maka pernyataan PN terbukti benar. Sebaliknya, jika hanya salah satu langkah yang terpenuhi, maka pernyataan PN tidak terbukti atau bernilai salah. Selanjutnya, untuk lebih mempermudah kalian dalam memahami materi ini, Ibu akan berikan contoh permasalahan dan juga cara penyelesaian materi induksi matematika. Terdapat permasalahan yaitu buktikan dengan induksi matematika bahwa jumlah N bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan N kuadrat. Jadi kita akan membuktikan bahwa pernyataan ini bernilai benar atau bernilai salah. Penyelesaiannya diketahui pada soal yaitu N bilangan ganjil positif. Maka kita dapat tulis bahwa bilangan ganjil itu dimulai dari 1, 3, 5, 7, dan seterusnya. Kemudian pada soal tertulis jumlah N bilangan ganjil positif. Maka bilangan ganjilnya tadi kita jumlahkan, yaitu 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7, dan seterusnya. Kemudian untuk rumus di sini diketahui bahwa bilangan genap itu adalah bilangan kelipatan 2. Maka untuk mencari bilangan ganjil, kita harus kurangi dengan 1. Yaitu menjadi rumusnya 2n-1. Sama dengan n kuadrat. Nah, jadi n kuadrat ini diperoleh dari soalnya, yaitu sama dengan n kuadrat. Jadi bentuk matematika yang terbentuk adalah 1 ditambah 3 ditambah 7 ditambah dan seterusnya sampai 2n-1 sama dengan n kuadrat. Jadi kita akan membuktikan bahwa ruas di kiri ini akan bernilai sama dengan ruas yang di kanan. Bagaimana cara kita membuktikannya? Kita akan menggunakan langkah pada induksi matematika. Bagaimana langkah yang pertama? Langkah yang pertama adalah langkah awal. Kita pilih n sama dengan 1. Maka kita masukkan atau kita substitusikan nilai n-nya pada rumus, yaitu yang ini, 2n-1 sama dengan n kuadrat. Kita substitusikan nilai n sama dengan 1, maka diperoleh 2 kali 1 dikurangi 1 sama dengan 1 kuadrat. Kemudian dioperasikan atau dihitung, maka akan memperoleh nilai 1 sama dengan 1. Bisa dilihat bahwa pada langkah awal, karena ruas kirinya bernilai 1, maka pada langkah awal ini yaitu bernilai benar karena pada ruas kiri dan ruas kanannya sama-sama bernilai 1. Nah, kemudian langkah yang kedua yaitu langkah induksi. Bagaimana untuk langkah induksi? Jadi pada langkah induksi ini kita akan membuktikan dua pernyataan, yaitu ketika n sama dengan k dan ketika n sama dengan k plus 1. Untuk pernyataan yang pertama, kita substitusikan nilai n sama dengan k pada bentuk matematika yang tadi sudah kita buat, yaitu diperoleh 1 ditambah 3 ditambah 5 ditambah 7 ditambah dan seterusnya tambah 2k-1, karena nilai n ini kita ubah menjadi k sama dengan k kuadrat. Kemudian, bagaimana untuk yang n sama dengan k plus 1? Nah, jadi langkah yang akan kita lakukan selanjutnya yaitu menuliskan hasil dari n sama dengan k. Jadi kita tuliskan bentuk ini, maka akan diperoleh ini. Nah, jadi ketika kita sudah menuliskan bentuk yang ini tadi, kemudian kita tambahkan rumus yang ini, yaitu 2n-1 sama dengan n kuadrat. Namun, dengan syarat tadi bahwa n sama dengan k plus 1. Maka kita dapat tuliskan 2 k plus 1 dikurangi 1 sama dengan k plus 1 kuadrat. Nah, kita sudah tuliskan ya seperti ini. Kemudian bagaimana langkah selanjutnya? Langkah selanjutnya yaitu pada bentuk yang ini, kita dapat lihat bahwa sama dengan bentuk yang di sini. Nah,
Ya, sama ya. Karena sama, maka kita dapat tuliskan sama dengan K kuadrat. Nah, karena bentuk ini sama, dengan bentuk di sini, kita dapat tuliskan sama dengan K kuadrat. Kemudian, langkah selanjutnya, kita tuliskan, yaitu 2K plus 1 dikurangi 1 sama dengan K plus 1 kuadrat. Kita turunkan ke bawah sini. Langkah selanjutnya yaitu kita operasikan atau kita hitung. Yaitu K kuadrat ditambah ini kita kalikan 2 kali K, yaitu menghasilkan 2K, 2 kali 1 menjadi 2, dikurangi 1. Sama dengan, karena ini K plus 1 pangkat 2, maka kita akan kalikan K plus 1 sebanyak 2 kali. Selanjutnya, kita operasikan lagi. Akan menghasilkan K kuadrat ditambah 2K ditambah 1, karena dari 2 kurang 1, sama dengan, ini kita kalikan. K kali K sama dengan K kuadrat, K kali 1 sama dengan K, 1 kali K sama dengan K ditambah 1. Ketika kita sudah kalikan, maka akan diperoleh hasil K kuadrat ditambah 2K ditambah 1 sama dengan K kuadrat ditambah 2K, karena K tambah K, yaitu 1K tambah 1K menjadi 2K ditambah 1. Jadi dari langkah induksi ini, kita bisa lihat bahwa pernyataan yang di ruas kiri ini bentuknya sama dengan yang ada di ruas kanan. Jadi kita dapat katakan bahwa pada langkah induksi ini, pernyataannya bernilai benar karena sama dua-duanya ya. Jadi ketika langkah awal sudah bernilai benar dan langkah induksi sudah bernilai benar juga, jadi kita dapat simpulkan bahwa pernyataan induksi matematika bahwa jumlah n bilangan ganjil positif yang pertama sama dengan n kuadrat ini terbukti benar. Maka pernyataan ini bernilai benar. Seperti itu. Sampai sini bisa dipahami, Ibu berharap semua bisa memahami dengan baik ya. Bagaimana anak-anak dari contoh soal yang tadi sudah kita bahas bersama-sama? Apakah kalian dapat memahaminya dengan baik? Ibu berharap semua dapat memahami dengan baik ya. Untuk yang masih belum paham atau masih bingung dari penjelasan tadi, kalian bisa tanyakan nanti ketika kita bertemu di kelas ya. Jadi, kalian bisa tanyakan apa yang menjadi pertanyaan kalian. Nanti kita akan bahas bersama-sama melalui diskusi kelas. Terima kasih anak-anak atas perhatiannya. Tetap semangat dalam mengikuti pembelajaran online ya, dan sampai ketemu di hari Senin.